Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Trimono Group. Dan di video kali ini kembali saya akan menceritakan tentang sebuah pengalaman horor ya. Dan sebelum saya lanjut, saya persilahkan kepada teman-teman untuk subscribe channel ini ya, agar saya tetap semangat dalam membuat konten-konten cerita horor ya. Pengalaman-pengalaman saya ini bermula dari awal perjuangan saya sendiri, dari ketika pertama saya pindah ke rumah baru saya di daerah Tangerang ya. Kami, yaitu saya dan suami saya, termasuk dari pembeli-pembeli pertama pemukiman baru ini, yang pada waktu itu pembangunan wilayah tersebut masih terlihat seperti rawa-rawa dan belum ramai seperti sekarang ini. Oke. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Saya akan coba ceritakan beberapa kejadian-kejadian utama sesuai runutan waktunya. Oke. Tidak pakai lama, hari pertama dan kedua saya menempati rumah kami, jam 8 malam ke atas selalu ramai sekali di lantai 2. Seperti ada hajatan atau pesta-pesta kecil. Ada suara bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak berlarian, lengkap dengan pintu yang buka dan tutup dengan sendirinya. Penutupnya pun kenceng ya, seperti setengah dibanting. Pertama saya pikir ada pencuri masuk, karena waktu itu suami saya masih di Jakarta. Saya suruh ipar saya datang dan cek. Sementara saking takutnya, saya menunggu di depan rumah, tidak berani masuk. Datanglah ipar saya sambil membawa pemukul baseball. Wah. Dia ke atas dan seperti yang diduga, kamar-kamar tidak ada satupun yang terbuka. Kejadian ini berulang setiap harinya sampai pada hari rumah saya diberkati. Tidak berhenti di sini, lampu LED di atas laundry area yang menyambung dengan kamar pembantu atau lantai 2 bagian belakang selalu meletus ya. Umur LED tersebut tidak pernah lebih dari 3 hari masa garansi toko ya. Jadi setiap 3 hari sekali saya pergi ke toko dan menukar lampu-lampu saya, sampai pada suatu poin stok di toko tersebut habis. Wah, kesal karena ulah nakal ini, saya ke atas dan memerciki daerah tersebut dengan air suci dan garam. Tetapi apa yang terjadi? Sore itu juga setelah maghrib, selembar genting saya terlempar ya, lebih mirip dilempar dengan sendirinya dengan suara dahsyat, pecah berkeping-keping. Pembantu yang melihat hal ini langsung pucat, gemetaran dan mengucap doa. Tetapi darah saya sudah naik ke ubun-ubun. Saya ke atas ya, ke atas, dan saya setengah berteriak, "Jangan jadi pengecut kamu. Saya tahu kamu sudah di sini lebih dahulu daripada saya. Tetapi saya sudah membeli rumah ini. Rumah ini jadi milik saya. Kalau kamu masih berulah dan tidak bisa berdamai, akan kupastikan kamu pergi dari sini." Mungkin saya yang sudah kerasukan ya, kalau dipikir lagi nyali saya waktu itu. Tetapi percaya atau tidak, sejak saat itu lampu sorot LED saya tidak pernah meledak lagi. Awet sampai sekarang, sampai tulisan ini ditulis tentunya ya. Seminggu sekali pembantu kami selalu menemukan segelondong rambut hitam panjang di kamar mandi di lantai 2 ya. Padahal kamar mandi itu tidak pernah dipakai ya. Bola kecil atau orbs yang selalu menari-nari mirip indikator nada di layar karaoke di atas kolam ikan pada malam hari. Suatu ketika saya mengantar anak saya les di ruko depan. HP saya ya, saya charger, tinggal di rumah. Selang ketika dalam perjalanan, anak saya berkata, "Mah, kenapa nelpon?" Sambil menunjukkan HP dia yang berbunyi dengan kata "Mami" di layarnya. Saya sempat ngerem di tengah jalan saking kagetnya. Nada dering berulang 3-4 kali sebelum mati dengan sendirinya. Hebatnya sampai password saya dia juga tahu. Suatu waktu kami baru pulang rumah hampir menjelang tengah malam di malam Jumat.
Ya, malam Jumat, dan kami mendapati mesin cuci kami sedang berputar. Si mbak asisten rumah tangga yang pulang pergi nggak ada. Tetapi yang paling bikin ciut adalah suara cewek yang mondar-mandir di atas, berbicara dengan bahasa yang saya nggak ngerti. Tapi dengar jelas itu cewek. Anehnya, suami saya hanya bisa mendengar suara mesin cuci berputar tanpa suara si cewek. Suami saya sempat bilang, "Apa kamu mau aku ke atas buat cek?" Langsung saya potong, "Udah biarin. Kali baju dia kotor." Cepat-cepat kami masuk ke kamar dan beristirahat. Salah satu puncaknya, beberapa bulan yang lalu suami saya lupa mematikan kompor. Padahal dia sedang merebus air dan lupa mematikan kompor semalaman. Ajaibnya, ya. Paginya jam 6 itu kompor masih menyala dengan api yang tersetel paling maksimal. Ya. Membakar wajan tanpa gosong, dan asap seakan-akan hendak bilang, "Ini loh, kamu lupa matiin kompor," ya. Padahal panci yang sama pernah saya gosongin ketika saya lupa mematikan kompor selama 10 menit dan dapur sudah sangat berasap waktu itu. Ya, ini penampakan pancinya. Ya. Nah, begitulah beberapa kejadian yang bisa saya bagikan saat ini. Ya, walaupun masih banyak interaksi saya yang lain, ya. Jadi saya percaya bahwa kita benar-benar tidak sendiri di dunia ini. Tetapi ingat selalu bahwa Tuhan tetap mempunyai semesta. Tuhan memberkati. Oke. Ya, pengalaman yang sangat menghororkan ya teman-teman. Oke. Jadi cukup sekian juga video dari saya. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman. Dan sekali lagi ya, saya harap teman-teman bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten tentang cerita horor. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.